Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Desmayanti Pimansyah Putri. NIM saya 1242100074. Di sini saya akan menjawab semua pertanyaan yang telah diberikan satu-satu. Yang pertama, pengertian peradaban Islam dan contoh perkembangannya di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Peradaban Islam adalah suatu sistem kehidupan yang berkembang berlandaskan ajaran Islam sebagai panduan utama, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan, serta budaya peradaban. Peradaban ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan, damai, sejahtera, serta memiliki akhlak mulia. Contoh perkembangan peradaban Islam seperti melalui Piagam Madinah yang menjadi dasar persatuan dan toleransi antara umat Islam dan non-Muslim. Yang kedua, yang dijalankan sesuatu prinsip kejujuran, menolak riba, serta mendukung perdagangan yang adil. Yang ketiga, pendidikan dan pembinaan sosial, termasuk pembentukan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial. Masa Khulafaur Rasyidin yang membuka penyebaran Islam di berbagai wilayah termasuk Persia, Mesir, dan Afrika Utara. Pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar dan pembukuan resmi di masa Utsman bin Affan yang menjaga kemurnian teks suci. Penyempurnaan administrasi pemerintahan terutama di masa Umar bin Affan yang memperkenalkan Baitul Mal dan sistem berpajakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dan dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan titik awal membentuknya masyarakat Islam yang mandiri, di mana aspek-aspek politik, sosial, dan ekonomi terbangun dengan lebih kuat. Politik, dengan berdirinya negara Islam di Madinah, Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang merumuskan Piagam Madinah, menjadikan Madinah sebagai model negara pertama yang melindungi hak umat Muslim dan non-Muslim. Dan yang kedua, sosial. Hijrah memperkuat persatuan umat Muslim melalui ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin, perdatangan, dan ansor penduduk Madinah. Hal ini menumbuhkan rasa persaudaraan, tolong-menolong, dan keadilan sosial. Yang ketiga, ekonomi. Rasulullah SAW mengembangkan pasar Islam di Madinah yang bersih dari praktik riba dan kecurangan, serta mendorong distribusi zakat dan sedekah untuk membantu sesama sehingga menumbuhkan ekonomi berkeadilan. Dan yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan di kedua dinasti memiliki karakteristik dan pendorongan yang berbeda-beda. Seperti masa dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi, dinasti Umayyah lebih fokus pada ekspansi wilayah dan pembentukan struktur pemerintahan yang kuat.
meskipun perkembangan ilmu tidak sepesat masa Abbasiyah. Ada kemajuan dalam ilmu administrasi, arsitektur, dan sistem pengelolaan pemerintahan. Terus yang kedua, masa dinasti Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai zaman keamanan Islam karena perkembangan besar dalam beberapa ilmu. Khalifah membangun Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan di Baghdad sebagai pusat penerjemahan dan pembelajaran ilmu pengetahuan dari berbagai budaya. Faktor yang menyebabkan perkembangan ilmu pengetahuan dukungan dari dari khalifah yang menghargai dan pendanai ilmu pengetahuan, adanya interaksi budaya dari wilayah yang dilakukan seperti Persia, India, dan Yunani yang menambah wawasan dan memperkaya keilmuan Islam. Adanya lembaga pendidikan dan perpustakaan seperti Bait al-Hikmah yang memfasilitasi riset dan penerjemah karya asing ke dalam bahasa Arab. Terus yang keempat, zaman keemasan Islam dan tokoh ilmuwan Muslim. Zaman keemasan Islam adalah masa di mana peradaban Islam mencapai puncak perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, astronomi, matematika, filsafat. Masa ini terjadi pada sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, terutama di bawah dinasti Abbasiyah. Terus tokoh ilmuwan Muslim dan Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, khususnya dalam mengembangkan aljabar, Ibnu Sina dalam kedokteran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.